Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 463. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan menatapnya dengan tatapan yang rumit, tetapi mata kebanyakan orang dipenuhi dengan sarkasme. Menurut pendapat mereka, kata-kata Lin Yu terlalu besar. Baru saja, hitam tua yang kokoh dijatuhkan oleh Liao Zi dengan satu gerakan. Lin Yu berkata dengan tangan dan kaki kecil bahwa dia bisa menjatuhkan Liao Zi dengan 3 atau 5 trik. Itu hanya sebuah mimpi. He Zizhen jelas merasa bahwa pernyataan Lin Yu agak berlebihan. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada Lin Yu, dan berkata tanpa daya, "Tuan He, saya mengerti kebaikan Anda, jadi Anda tidak perlu bekerja keras." Sebenarnya, dia tidak bermaksud untuk meremehkan Lin Yu sedikitpun. Dalam hatinya, dia lebih khawatir tentang Lin Yu, takut Liao Zi akan menyakiti Lin Yu, jadi dia menolak dengan nada lembut. "Tidak apa-apa, He Rye, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku telah mempraktikkan trik yang kamu ajarkan kepadaku berkali-kali, dan itu tidak akan menjadi masalah untuk menghadapinya." Lin Yu tersenyum dengan tenang, mengedipkan mata pada He Zizhen lagi, dan mengisyaratkan dia untuk tidak menolak. "Old He, karena adik laki-laki ini begitu percaya diri, dia bisa mencobanya." Zhao Yonggang di samping melihat Lin Yu seolah-olah dia telah melihat He Zizhen, yang sangat energi ketika dia masih muda, dan dia tak bisa dijelaskan jauh di dalam hati Lin Yu. Perasaan percaya, jadi dia berdiri dan mengambil inisiatif untuk mengatakan sesuatu untuk Lin Yu. "Ini." He Zizhen melirik Lin Yu lagi, melihat wajah percaya diri Lin Yu, mengangguk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Baiklah. Tapi Tuan He, Anda harus memperhatikan keselamatan." Melihat bahwa dia telah setuju, Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit bersemangat, mengangguk dengan penuh semangat, dan tersenyum, "Jangan khawatir. Chief He, saya tidak tahu bagaimana dia berhubungan dengan Anda, tetapi jika dia menggantikan Anda dan mengalahkan anggota tim kami, tidak apa-apa. Tetapi saya harus menjelaskan sebelumnya bahwa karena dia mewakili Anda, secara alami mewakili seluruh duri gelap Brigade. Apa kau yakin ingin menempatkan reputasi Darkton Brigade padanya?" Qin Yong berkata ragu-ragu kepada He Zizhen, dengan mata yang sangat berharap, berkeringat di dalam hatinya, seolah-olah dia takut He Zizhen akan kembali. "Anda tahu, dengan tubuh kecil Lin Yu, dia hanya mengambil inisiatif untuk memberi seseorang kepala." "Kapten, tidak." Li Changming cepat-cepat berdiri dan membujuk He Zizhen, wajahnya cemas, dan pada saat yang sama dia terus mengedipkan mata ke arah He Zizhen, berharap bisa menghalangi dia. "Saya percaya padanya." He Zizhen menoleh dan menatap Lin Yu dengan tatapan tenang, matanya mengerutkan kening dengan serius, seolah-olah dia telah membuat keputusan. Dia berbisik kepada Li Changming, dan kemudian mengangguk ke Qin Yong dan berkata, "Karena Tuan dia bermain atas nama saya ya, itu secara alami mewakili Dark Sting Brigade. Dia menang, yaitu, Dark Sting Brigade menang. Dia kalah, yaitu, Dark Sting Brigade kalah dari Lacerta Brigade." "Yah, Kapten, dia sangat senang." Qin Yong tampak sangat gembira ketika mendengar ini. Jantungnya berdegup kencang, dia hampir melonjak kegirangan, dan hatinya gelap dan menyegarkan. "Kali ini tim Scorpion Tiger kami mengalahkan instruktur Anda terlebih dahulu, lalu mengalahkan murid pemimpin tim Anda. Sekarang, mari kita lihat bagaimana reputasi tim Dark Sting Anda dapat dipertahankan." Dia sepertinya telah melihat Brigade Lacerta menginjak puncak Brigade Dark Sting untuk menempati posisi pertama dalam pasukan khusus. Liao Zi di samping juga sangat bersemangat, tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan mengirim ayam kurus untuk melawannya dengan begitu percaya diri. Dia telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, mengetahui bahwa meskipun dia tidak lebih besar,
dia memiliki kekuatan yang lebih besar, tetapi tidak ada keraguan bahwa kekuatan dan otot sama sekali tidak dapat dipisahkan. Kekuatan dan kekuatan ledakan yang luar biasa didasarkan pada kebugaran fisik tertentu. Dan kebugaran fisik Lin Yu, menurutnya, cukup untuk membunuh ayam, dan butuh banyak usaha untuk membunuh angsa besar. Lin Yu tampaknya melihat sarkasme di wajahnya, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Dia berjalan perlahan ke tempat terbuka, dan Liao Zi yang menghadap ke sisi lain mengangguk dan tersenyum, akui. Tunggu. Qin Yong tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru memanggil Lin Yu dan Liao Zi, dan berkata kepada He Zizhen, Kapten He, karena kedua tim kita bersaing, maka secara alami kita harus mengundang saksi pihak ketiga. Jika tidak, bagaimana jika kita kalah dan tidak mengakuinya? Lakukan. Benar. Ini tempat latihan kami, di mana saya bisa menemukan saksi pihak ketiga untuk Anda. Li Changming mendengus dingin dan berkata dengan marah. Tidak, ini sudah jadi. Qin Yong tiba-tiba berbalik dan menunjuk ke sekelompok rekrutan di kejauhan yang menerima pelatihan khusus, dan tersenyum pada Li Changming dan He Zizhen. Mereka bukan dari tim Dark Assassination sekarang. Paling cocok untuk mereka saksikan. Mereka akan melihat siapa yang bisa menang, dan memberitahu mereka, apakah ada kesalahan dalam memilih tim Dark Sting. Ada sedikit bubuk mesiu dalam kata-kata Qin Yong, dan dia jelas masih khawatir tentang perampokan Li Changming. Kulit Li Changming berubah cerah dan gelap, tidak berani mengatakan apa-apa. Setelah memikirkannya, dia merasa malu kali ini. Bagaimanapun, sayuran ini berasal dari pasukan khusus utama. Ketika saatnya tiba, dia akan kembali dan mengumumkan bahwa reputasi tim penusuk gelap mereka benar-benar segera bau. Oke, kalau begitu panggil mereka. He Zizhen melambaikan tangannya dan menunjuk ke anak buahnya. Seorang instruktur di samping mengertakkan gigi dan segera berjalan dan berteriak pada kelompok rekrutan, memanggil mereka untuk datang. Setelah mengetahui bahwa Lin Yu dan Liao Zi masing-masing mewakili dua brigade, sekelompok rekrutan sangat bersemangat sehingga mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berbisik. Sial! Bukankah Brigade Lacerta itu sedikit menggertak? Keduanya tidak berada di level yang sama hanya dengan melihat tubuh mereka. Ya, diperkirakan Dark Sting Brigade kali ini akan kalah. Kenapa mereka mengirim tulang rusuk untuk melawan seseorang? Instrukturnya kuat sekarang, dan dia dijatuhkan oleh Brigade Harimau Kalajengking Manusia. Aku tidak menyangka. Kudengar Dark Sting Brigade bisa keluar dalam jumlah besar sebelumnya, tapi aku tidak menyangka Scorpion Tiger Brigade lebih hebat lagi. Oh, aku menyesal datang untuk berpartisipasi dalam pemilihan Dark Tone Brigade. Bukankah itu hanya ilusi? Wajah Li Changming dan instruktur lainnya berubah menjadi hijau ketika mereka mendengar kata-kata mereka. Li Changming hanya berteriak pada Lin Yu dan Liao Zi di lapangan, pergi. Itu semua memalukan kok, lebih baik cepat diakhiri, mati lebih awal dan melahirkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mengalami saat yang membingungkan ketika dia mengagumi kapten selama bertahun-tahun. Aku baru saja melihat bahwa kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu, kali ini kamu harus menggunakan semua kekuatanmu. Lin Yu tersenyum dan bergegas ke seberang Liao Zi dan berkata, kalau tidak, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menembak. Liao Zi sedikit kesal ketika dia mendengar kata-kata arogan Lin Yu, dan berkata sambil mencibir, oke, kalau begitu saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan penuh saya. Begitu suaranya jatuh, dia membanting kakinya, dan tanah di bawah kakinya tiba-tiba tersebar ke segala arah, dan kemudian tubuhnya dengan cepat berlari menuju Lin Yu. Seperti mobil yang bergerak cepat, menabrak Lin Yu. Tapi Lin Yu berdiri diam dan tidak bergerak, masih menunjukkan wajah tenang. Tuan Ho, hati-hati. Li Changming di samping berpikir bahwa pihak lain terlalu cepat, dan Lin Yu tidak bereaksi, jadi dia buru-buru berteriak pada Lin Yu. Tapi Lin Yu sepertinya tidak mendengarnya,
dan dia masih berdiri diam. Pada saat ini, Liao Zi sudah bergegas ke Lin Yu, dan semua orang di sekitarnya tiba-tiba tidak tahan untuk melihat lurus, mengetahui bahwa Lin Yu akan seperti layang-layang dengan garis putus-putus di detik berikutnya pingsan. Tetapi yang mengejutkan mereka adalah bahwa mereka melihat bahwa pukulan Liao Zi akan mengenai wajah Lin Yu Qingxiu dengan pukulan seperti awan, tetapi Lin Yu entah bagaimana tiba-tiba menggerakkan setengah dari tubuhnya dengan aneh, kekuatan Liao Zi. Pukulan Sen tiba-tiba mengenai leher Liao Zi, dan Lin Yu mengulurkan tangannya seperti kilat dan menebasnya, mengenai leher Liao Zi. Liao Zi terhempas ke tanah. Kelembaman yang besar menyebabkan dia berguling 7 atau 8 di tanah, menabrak mobil di kejauhan dengan keras, lalu berhenti, berbaring di hidung dan mulut miring. Ketika tidak ada gerakan, dia jelas tersingkir oleh pukulan ini. Aku pergi. Setelah hening sejenak, semua orang di seluruh tempat segera meledak dengan seruan nyaring, dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya di wajah mereka. Saya benar-benar tidak berharap Lin Yu menjadi begitu kuat. Hanya satu gerakan memberi Liao Zi 1 detik. Ya Tuhan, ini terlalu mengagumkan. The Dark Tone Brigade benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Itu bahkan lebih kuat dari sang legendaris. Sayangku, perasaan kehilangan instruktur barusan adalah disengaja, dan sekarang mereka telah mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Sialan. Aku telah dihancurkan dengan Dark Tone Brigade sampai akhir, dan aku harus dipilih. Mengikuti pria hebat seperti itu, pelajari sedikit dulu, hidup ini akan cukup. Aku juga, terlalu mengagumkan. Meskipun tim Lacerta berada di peringkat kedua, mereka sangat rentan. Para rekrutan yang berpartisipasi dalam seleksi semuanya bersemangat dan bersemangat, mereka sangat terkejut dengan keterampilan Lin Yu. Jadi mereka semua sangat bersyukur telah memilih tim Dark Sting. Li Changning dan instruktur lainnya juga kaget, seolah-olah mereka tidak bisa mempercayai pemandangan di depan mereka. Kemudian mereka langsung meledak bersorak-sorai dan berteriak pada He Zizhen satu demi satu, "Kapten, ini tidak bagus, kamu diam-diam mengajar, tidak ada dokter yang mengajari kita." "Ya, Kapten, Anda terlalu memihak." "Tidak, Kapten, ketika kamu sembuh, kamu harus mengajari kami beberapa trik." Jelas, mereka semua menganggap serius kata-kata Lin Yu. Faktanya, masing-masing dari mereka tahu bahwa kapten mereka sangat hebat sehingga mereka tidak menginginkannya, tetapi mereka tidak berharap kapten mereka begitu hebat sehingga mereka tidak menginginkannya. Siapapun yang mengajari orang lain beberapa trik sudah cukup untuk melecehkan guru seperti Liao Zi. Tapi He Zizhen di samping memang tercengang, menatap Lin Yu dengan ngeri, matanya penuh dengan tak bisa dipercaya. Sejujurnya, bahkan di masa kejayaannya, dia tidak dapat menjamin bahwa dia dapat menghindari pukulan keras Liao Zi dengan begitu cepat. Dia juga tidak dapat menjamin bahwa dia dapat memotong lehernya dengan pukulan yang tepat. Meskipun semua ini tampak sederhana, visi, reaksi, dan kekuatan yang dibutuhkan benar-benar terbaik. Dalam pikirannya, dia bahkan berpikir bahwa kekuatan Lin Yu dalam serangan ini sudah setara dengan mantan dewa perang Cina Xiang Nantian. Di samping, Qin Yong sedang melihat Liao Zi yang telah pingsan dengan mulut terbuka lebar. Kakinya gemetar tanpa sengaja. Jika bukan karena kemauannya yang kuat, dia mungkin akan berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Lin Yu tampak acuh tak acuh, melirik telapak tangannya, dan berkata dengan ringan, "Kapten Qin, apakah pisau lontar yang diajarkan oleh He Rye oke?" Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.